Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasa Putri. Di sini saya akan melakukan penyuluhan yang berjudul gigantisme. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, langsung saja pada inti materi, yaitu definisi gigantisme. Gigantisme merupakan penyakit yang terjadi karena produksi hormon pertumbuhan yang berlebih pada waktu diskus epifisialis belum menutup. Gigantisme juga dapat disebabkan oleh adanya tumor sel hormon pertumbuhan sel asidofilik pada kelenjar hipofisis anterior. Akibatnya semua jaringan tubuh tumbuh dengan cepat. Penderita gigantisme dapat memiliki tinggi mencapai 8-9 kaki. Selanjutnya, etiologi penyebab gigantisme dan akromegali dapat digolongkan sebagai berikut. 1. GA atau gigantisme akromegali primer atau hipofisis, di mana penyebabnya adalah adenoma hipofisis. Kedua, GA sekunder atau hipotalamik disebabkan karena hipersekresi GHRH dari hipotalamus. Ketiga, GA yang disebabkan karena tumor ektopik atau paru, pankreas, dan lain-lain yang mensekresi HP atau GHRH. Selanjutnya, patofisiologi sel asidofilik. Sel pembentuk hormon pertumbuhan di kelenjar hipofisis anterior menjadi sangat aktif atau bahkan timbul tumor pada kelenjar hipofisis tersebut. Hal ini mengakibatkan sekresi hormon pertumbuhan menjadi sangat tinggi. Akibatnya, seluruh jaringan tubuh tumbuh dengan cepat sekali, termasuk tulang. Pada gigantisme, hal ini terjadi sebelum masa remaja, yaitu sebelum epifisis. Tulang panjang bersatu dengan batang tulang sehingga tinggi badan akan terus meningkat, atau seperti raksasa. Nah, biasanya penderita gigantisme ini juga mengalami hiperglikemi. Hiperglikemi terjadi karena produksi hormon pertumbuhan yang sangat banyak, menyebabkan hormon pertumbuhan tersebut menurunkan pemakaian glukosa di seluruh tubuh. Nah, sehingga banyak glukosa beredar di pembuluh darah, dan sel-sel beta pulau Langerhans pankreas menjadi terlalu aktif akibat hiperglikemi, dan akhirnya sel-sel tersebut berdegenerasi. Akibatnya, kira-kira 10% pasien gigantisme menderita diabetes mellitus. Selanjutnya, tanda dan gejala. Sebenarnya gejala ada banyak, tapi di sini saya hanya mengambil 3 poin, yaitu 1. Pelepasan hormon pertumbuhan yang berlebihan mulai terjadi di usia 30-50 tahun. Karena itu mulai mengalami kelainan bentuk, bukan memanjang. Kedua, gambaran tulang menjadi kasar, tangan dan kakinya membengkak, sehingga biasanya ini selama bertahun-tahun tidak disadari oleh penderitanya. Ketiga, rambut badan semakin kasar, sejalan dengan menebal dan bertambah gelapnya kulit. Hal itu disebabkan karena adanya kelenjar sebasea dan kelenjar keringat di dalam kulit membesar yang dapat menyebabkan keringat berlebihan dan bau badan yang menyengat. Nah, sedangkan untuk pencegahan itu ada 2 macam, yaitu pencegahan primer dan pencegahan sekunder. Adapun tujuan pengobatan adalah 1. Menormalkan tubuh kembali kadar GH atau IGF-1 atau SMC. Kedua, memperkecil tumor atau menstabilkan besarnya tumor. Nah, ketiga, menormalkan fungsi hipofisis. Dan yang terakhir, mencegah komplikasi akibat kelebihan kadar GH atau IFG1 atau SMC akibat pembesaran tumor. Selanjutnya, kita bisa melakukan terapi. Terapi itu ada 3 macam, yaitu terapi pembedahan, terapi radiasi, dan terapi medikamentosa. Materi terakhir, pencegahan tertier. 1. Rehabilitasi mental melalui dengan psikiater. Ini dilakukan bagi penderita gangguan mental akibat tekanan yang dialami penderita gigantisme terhadap masalah yang dihadapi. Nah, selanjutnya, rehabilitasi sosial dan fisik dilakukan bagi pasien yang sudah lama dirawat di rumah sakit. Kenapa dilakukan begitu? Karena agar tidak mengalami gangguan ketika kembali lagi ke masyarakat. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.